Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segenap isinya. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang dalam sejarah umat manusia yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh alam. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengambil hikmah dan pelajaran dari kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan sesungguhnya adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Namun dalam Islam, kepemimpinan bukanlah semata-mata hanya berupa sebuah kekuasaan, akan tetapi sebagai sebuah amanah yang besar. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia akan menghadapi pemilihan umum untuk kepala daerahnya masing-masing setingkat gubernur dan bupati alias wali kota. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Janganlah kalian, wahai orang-orang mukmin, menjadikan orang kafir sebagai para pemimpin, namun dengan mengesampingkan orang yang mukmin itu sendiri. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka itu sama sekali bukan daripada ajaran yang Allah letakkan dalam agama Islam, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takutkan dari mereka. Demikianlah Allah memperingatkan kalian terhadap tatapan darinya, dan hanya kepada Allah lah tempat kalian kembali. Dalam Tafsir Al-Wajiz karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili dijelaskan bahwa ayat di atas adalah larangan memilih pemimpin untuk ranah kemaslahatan dalam syariat agama. Namun apabila ranahnya dalam kemaslahatan untuk kehidupan duniawi, maka hal itu diperbolehkan. Jemaah rahimakumullah, di sini saya bukan ingin berbicara tentang politik, menyuruh, mempengaruhi untuk memilih yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Akan tetapi saya berbicara tentang inilah ketetapan yang Allah berikan. Saya tidak berbicara untuk kepentingan politik untuk diri saya sendiri dan orang lain, akan tetapi terhadap kita sebagai pemeluk agama Islam, umat muslim dituntut untuk mencari pemimpin yang beragama Islam, dan kita dilarang untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Namun begini, mohon maaf, sekarang banyak pernyataan orang di luar sana. Mereka mengatakan, bagaimana jika ada pemimpin yang adil, yang baik, namun ia non-muslim, dengan ada pemimpin yang tidak baik dan tidak adil, tapi ia muslim, mana yang harus dipilih? Jemaah rahimahumullah, tentu pernyataan-pernyataan seperti ini sudah sering kita jumpai dan sudah sering kita dengar. Namun bagaimana kita menyikapinya? Pernyataan orang-orang di luar sana sesuai ketetapan Allah atas larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Pernyataan seperti ini tidak ada jawabannya dan tidak akan pernah ada pula jawabannya. Karena apa?
awal itu sudah salah. Salahnya di mana? Salahnya di pernyataan tersebut, karena pernyataan tersebut adalah pertanyaan yang fitnah, yang berusaha dikemas seperti baik kelihatannya. Mari kita baca setelah. Setiap umat beragama mempunyai rambu-rambunya masing-masing, dan semua agama itu pasti menyeru kepada orang-orang, kepada agamanya, semua, apapun agama itu. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semua, dan itu pasti itu sudah menjadi kaidah umum pada setiap agama. Jika orang Muslim tidak menyeru kepada agamanya, agama Islam, maka berarti dia tidak yakin dengan agamanya. Begitu pula orang non-Muslim, jika ia tidak menyeru kepada agamanya, berarti ia tidak yakin dengan agamanya. Setiap umat beragama itu mempunyai rambu-rambu masing-masing. Rambu-rambu itu berupa halal dan haram, berupa boleh dan tidak boleh. Kalau agama itu tidak punya rambu-rambu, kalau agama itu tidak membawa peraturan di dalamnya, maka itu tidak bisa lagi disebut dengan agama. Ini secara umum kita menunjukkan. Jemaah rahimahumullah, termasuk di dalam peraturan ini adalah peraturan dalam memilih pemimpin. Begini, pernahkah jemaah rahimahumullah sekalian mendengar pernyataan wahai umat Kristen, karena agama kita adalah Kristen, maka bagaimanapun kita harus memilih pemimpin dari agama Islam, karena agama Islam adalah yang paling benar. Apakah saudara pernah mendengar seperti itu? Pastinya tidak, pastinya yang benar pasti wahai umat Kristen, karena kita adalah agama Kristen, maka kita harus memilih pemimpin dari agama jenis kita sendiri. Pasti itu yang benar pernah kita dengar. Atau wahai agama Buddha, karena kita adalah agama Buddha, maka kita harus memilih pemimpin dari agama Islam, karena Islam adalah agama yang paling benar. Pasti itu tetap pernah. Yang benar adalah wahai umat Buddha, karena kita adalah agama Buddha, maka kita harus memilih pemimpin dari jenis agama kita sendiri. Apapun agama itu sudah menjadi kaidah umum, tidak perlu kita rahasiakan. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana jika ada pemimpin yang baik, yang adil, namun dia non-Muslim, dengan ada pemimpin yang tidak baik, yang tidak adil, namun dia Muslim? Mana yang harus dipilih? Ini adalah pertanyaan yang menimbulkan fitnah, yang berusaha dikemas dengan baik. Kalau ingin memberikan perbandingan, berikanlah perbandingan yang baik dan adil pula. Ya. Kalau ingin memberikan perbandingan, maka berikan perbandingan yang baik dan adil pula. Bukan ibaratnya Anda membandingkan, misalnya ada buah pisang dengan kayu, mana yang harus dimakan? Kan beda jauh. Kalau orang itu memilih kayu untuk dia makan, sedangkan di sampingnya ada buah pisang, maka itu sudah beres. Jadi jemaah rahimahumullah, maka sudah menjadi tugas kita sebagai seorang Muslim mencari, karena kita dituntut untuk mencari pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin dari umat Muslim juga. Ini sudah tugas kita, sehingga pernyataan tadi berubah menjadi bagaimanakah jika ada pemimpin yang baik, yang adil, dan dia Muslim, dengan ada pemimpin yang tidak baik, yang tidak adil, dia juga Muslim, mana yang harus dipilih? Nah, ini tugas kita. Kemudian, jika ternyata setelah kita melaksanakan yang menjadi tugas kita, yaitu mencari pemimpin yang juga dari sesama umat Muslim, setelah itu yang menang suaranya tetap pemimpin dari orang yang kafir, ya sudah, maka kita harus menaati pemimpin tersebut selama keputusan dan ketetapan dari pemimpin
yang orang kafir itu tidak menyalahi syariat Islam. Maka berkaitan dengan ini, ranah ayatnya bukan ayat yang pertama tadi lagi. Ranah ayatnya sudah berpindah kepada ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad serta ulul amri alias atau pemegang kekuasaan di antara kalian. Maka jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, katakanlah kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasulnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik pula akibat daripada akibatnya untuk di dunia maupun di akhirat. Jadi ini ayatnya. Kita harus menaati pemimpin tersebut selama keputusan ketetapan dari pemimpin yang orang kafir itu tidak menyalahi syariat Islam. Namun ketika kita sudah berusaha mencari pemimpin dari umat muslim, ketika kita kalah dan diangkatlah orang yang kafir menjadi pemimpin, bukan sampai kita harus meninggalkan tempat tinggal kita, dan bukan sampai kita mencari tempat tinggal lain pemimpinan yang dipimpin oleh orang Islam. Tidak, ya, kita tetap wajib mematuhi pemimpin tersebut sesuai ayat yang di atas, yaitu surah An-Nisa ayat 59. Sekian mungkin ceramah dari saya. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat. Semoga Allah merahmati kita semua. Allah berkahi kita semua. Allah berikan kita pemimpin yang baik dan adil. Allah kumpulkan kita semua cakaplah bersama-sama dengan orang yang muslim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.